Kali ini kita akan membahas mengenai skabies, salah satu penyakit kulit yang pasti akan atau sudah sering kamu temui. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai etiologi dan patogenesis skabies, gambaran klinis pada skabies, pemeriksaan penunjang dan penegakan diagnosis skabies, serta terapi medikamentosa dan non-medikamentosa pada skabies. Skabies adalah investasi dari kutu atau mites dari spesies Sarcoptes scabiei. Mengapa disebut investasi? Apa perbedaan investasi dengan infeksi? Ada yang tahu perbedaannya? Kasih tahu jawaban kamu di kolom komentar ya. Transmisi dan faktor risiko terjadinya investasi skabies ini adalah kontak kulit ke kulit secara direct dan lama dengan orang yang memiliki skabies. Selain melalui kulit, skabies juga bisa menular melalui fomites, misalnya handuk, kain, baju, dan benda lain yang digunakan secara bersamaan. Skabies ini dinilai dapat bertahan hidup selama 1 hingga 1,5 hari. Karena cara transmisi ini, salah satu faktor risikonya adalah saat seseorang hidup berkelompok dengan populasi yang banyak. Klasiknya, dalam soal ujian, hal ini digambarkan dengan kehidupan di rumah pesantren. Yang terjadi ketika kutu ini kontak dengan kulit manusia, maka kutu betina akan mengeluarkan enzim proteolitik, yang mana dapat menghancurkan protein. Hal ini memungkinkan si kutu untuk masuk ke bawah permukaan kulit, yaitu lapisan epidermis. Setelah masuk, skabies akan meletakkan telurnya sebanyak 2-3 telur per hari, selama 4-6 minggu sampai mereka mati. Setelah telur diletakkan, telur akan menetas dalam waktu 2-3 hari dan mengulang siklus hidupnya. Gambaran klinis dari skabies dapat berupa tipe klasik atau crusted. Keduanya memiliki tanda dan gejala yang berbeda dengan distribusi lesi yang berbeda pula. Klasik skabies memiliki lesi yang tampak sebagai erupsi dari papula erythematosa dengan gambaran knots on a row. Lesi ini disertai dengan pruritus yang hebat, terutama pada malam hari. Area predileksinya ada di sela jari, aksila, areola, dan area genitalia. Berikutnya, crusted skabies. Tipe gambaran klinis ini juga sering disebut dengan Norwegian skabies. Tipe ini lebih jarang terjadi, seringnya pada pasien dengan imunosupresi seperti pasien dengan HIV, lansia, atau pasien dengan keganasan. Tipe klinis ini dinilai lebih berat karena jumlah kutu yang menginvestasi lebih banyak. Area predileksinya di tangan dan kaki, di mana terdapat akar rambut. Lesinya sendiri dapat berupa lesi erythematosa dengan krusta, scaling, dan visura. Penegakan diagnosis baku emas dari skabies adalah melalui deteksi kutu atau telur di bawah mikroskop. Namun, dari gambaran klinis yang jelas, diagnosis sudah dapat ditegakkan. Pemeriksaan tambahan yang dapat dilakukan adalah Barrow-Ing test. Dari pemeriksaan ini diperoleh gambaran garis berliku pada kulit akibat terowongan yang dibuat oleh Sarcoptes scabiei. Tata laksana yang dapat diberikan pada pasien dengan skabies antara lain dengan terapi agen topikal. Yang pertama, permetrin 5%. Cara penggunaannya adalah dengan menggunakannya di seluruh area kulit dari leher ke bawah sebanyak 1 kali pada malam hari selama 8-12 jam, kemudian dibilas. Setelah itu, penggunaannya akan diulang seminggu kemudian. Efek samping dari penggunaan agen topikal permetrin 5% ini adalah akan adanya rasa terbakar dan gatal karena sifatnya yang iritatif. Kontraindikasi penggunaannya adalah pada bayi yang usianya kurang dari 2 bulan. Yang kedua, Gamexan 1%. Cara penggunaannya sebanyak 1 kali pada malam hari selama 8-12 jam, kemudian dibilas. Namun, pada penggunaan Gamexan ini tidak perlu dilakukan pengulangan. Efek samping yang dapat terjadi adalah stimulasi CNS, seperti dizziness, bahkan kejang. Kontraindikasinya adalah pada pasien ibu hamil, anak kurang dari 6 tahun, dan pasien yang memiliki riwayat kejang. Yang ketiga adalah SALEP 24.
Cara penggunaannya adalah sebanyak 1 kali sehari setelah mandi, selama 3 hari berturut-turut. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah iritasi kulit yang ringan. Yang keempat, benzil benzoat 20-25%. Cara penggunaannya sebanyak 1 kali pada malam hari, selama 2 hari berturut-turut. Kemudian, penggunaannya akan diulang seminggu setelahnya. Efek samping yang ditimbulkan sama, yaitu iritasi kulit ringan. Selain topikal, pada skabies dapat juga diberikan terapi secara oral, yaitu menggunakan ivermectin, dengan dosis pada dewasa yaitu 2 kali 12 mg, dan pada anak kurang dari 10 tahun sebesar 2 kali 6 mg. Edukasi mengenai pencegahan penularan dan kekambuhan penting untuk diberikan kepada pasien setelah dilakukannya terapi medikamentosa. Yang pertama, pengobatan perlu dilakukan kepada seluruh anggota keluarga yang kontak terhadap pasien. Yang kedua, perlu dilakukan cuci dan jemur dengan suhu tinggi untuk seluruh pakaian dan barang yang kontak dengan pasien. Yang terakhir, dilakukan jaga kebersihan diri untuk mencegah kekambuhan ke depannya. In review, transmisi skabies terjadi melalui kontak kulit langsung dan fomites. Gambaran klinis dari skabies dapat berupa klasik atau crusted, dengan tipe crusted sebagai tipe yang lebih berat, namun jarang terjadi. Pemeriksaan baku emas melalui ditemukannya kutu atau telur di bawah mikroskop dari kerokan kulit pasien dengan skabies. Tata laksana yang dapat diberikan melalui terapi topikal dan oral, ditambah dengan edukasi pencegahan penularan dan kekambuhan dengan menjaga higienitas. Terima kasih. Semoga video Sito Review hari ini dapat berguna untuk kamu dan pasienmu. Jangan lupa bagikan video ini untuk teman kamu yang perlu tahu mengenai skabies.